Berapa banyak dari saudara yang diberkati dari pujian dan penyembahan di tempat ini? Boleh lambaikan tangan saudara. I am so blessed, saudaraku. Dan berapa banyak dari saudara yang tahu ketika namanya ditinggikan, dia bertata di tengah-tengah saudara. Pada saat dia bertata di tengah-tengah saudara, anything can happen just like that. 1 bulan ini saudaraku, kita masih masuk dalam satu tema kesembuhan. Great miracle, mujizat yang besar. Dan sampai detik hari ini saudara, setiap kali saya membuka handphone saya saudaraku, every time, setiap kali kesaksian demi kesaksian muncul, satu yang saya bisa katakan, He is faithful. Dia Tuhan yang setia. Dalam 1 minggu ini saja saudara, saya nggak bisa menghitung berapa banyak SMS yang masuk. Saya nggak bisa menghitung berapa banyak kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, ada satu jemaat kita di Klaten. Dan ini terjadinya bukan hanya di satu kota. Tidak terjadi hanya di kota Solo saja, tidak terjadi hanya di kota Jogja saja. Tidak terjadi hanya di kota Jakarta saja saudaraku. Ibu kalau boleh saya katakan all over. Di seluruh gereja keluarga Allah ini terjadi begitu saja. Salah satu ibu saudaraku di kota Klaten 8 tahun gak punya anak. Ketika periksa di dokter, diagnosa dokter itu dia punya yang namanya kista saudaraku. Apa sih? Miom. Bahasa dokter itu mengatakan miom saudaraku. Dan kista yang ada di kandungannya ini dokter katakan ini mungkin mirip dengan yang dialami mami saya. Tapi mami saya sudah anak 3 Pak. Jadi berbeda, ibu ini sama sekali belum punya anak. Dengan miom yang ada di kandungannya ini dokter mengatakan saudaraku harus diangkat, bahkan bukan hanya diangkat miomnya. Karena posisinya itu diangkat harus sekandungannya. Padahal dia belum punya anak. Memutuskan untuk bergereja di keluarga Allah Klaten saudaraku. Dia datang, dia dengar firman Tuhan, dia tangkap rema Pak. Doa profetik, doa profetik, doa profetik. Dia ikut Pondok Daud saudaraku. Karena saat ini gereja kita di seluruh Indonesia ini semuanya tanpa terkecuali diadakan Pondok Daud. Dalam kapasitasnya masing-masing saudaraku, kota Solo bisa 24 jam dalam 1 hari. Kita di Jakarta belum saudaraku. Tapi seluruh gereja keluarga Allah dimanapun itu mereka mengadakan Pondok Daud. Dan amazingly ibu ini datang saudaraku. Dia setia terus, di Pondok Daud dia terus berkatakan, aku bisa hamil. Sekalipun it's against, ini against apa yang dikatakan dokter saudaraku. Dokter katakan tidak akan mungkin bisa hamil karena bahkan posisinya pun membuat dia harus diangkat kandungannya. Tapi tahukah saudara, 8 tahun dia tidak memiliki anak saudaraku, dia berdoa profetik. Ini kesaksian yang dia katakan di awal bulan April ini saudara. Dia mendapatkan satu berita positif. Ketika dia periksa kepada dokter saudaraku, dinyatakan sudah hamil saudara. Dan yang luar biasanya saudaraku, yang tadinya setiap kali dia pergi Pondok Daud, dia berdoa ke gereja, suaminya marah. Karena berbeda agama saudara. Tapi begitu dia mendengar, suaminya ini mendengar kabar. Istrinya hamil, kaget sekali istrinya karena suaminya langsung spontan berkata itu anaknya Tuhan Yesus. Dan ketika suaminya katakan itu anaknya Tuhan Yesus, dia berkata aku mau ke gereja. Berapa banyak dari saudara mengerti saudaraku? Miracle is needed. Mujizat itu dibutuhkan. Karena tidak semua orang bisa percaya begitu saja tanpa melihat mujizat. Tapi ketika Tuhan kerjakan mujizat, manusia boleh percaya tidak percaya, mereka dipaksa harus percaya Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup. Satu bapak saudaraku, saya nggak tahu ini di kota mana, istrinya hamil, sudah waktunya melahirkan saudaraku. Tapi sudah dikhawatirkan oleh dokter, kenapa? Karena setiap kali saudaraku tensinya dicek, bahkan mendekati kehamilan itu tensi 191. Saudara bisa bayangkan
Saudara yang ada di bergerak, saudara yang adalah seorang dokter, saudara tahu bahayanya itu. Kalau saudara pernah dengar kata preeklamsia, saudaraku, dikhawatirkan bukan hanya anaknya yang tidak bisa selamat, tapi bahkan ibunya juga tidak bisa selamat, saudara. Tapi saudara tahu apa yang Bapak ini lakukan? Dia dengar firman Tuhan dan dia tangkap firman Tuhan. Sesederhana itu saudaraku, dia dengar firman Tuhan, dia tangkap firman Tuhan, dia perkatakan anakku lahir dengan selamat tidak kurang satu apapun. Dia perkatakan terus, dia nubuatkan istriku selamat, anakku selamat. Dan sungguh saudaraku, dengan kondisi yang ada, anak ini lahir tidak kurang satu apapun, istrinya pun selamat tidak kurang satu apapun. Kesaksiannya baru masuk minggu ini saudaraku. Baru saja kemarin hari Kamis dari staf gembala kami ada pemuritan saudara. Salah satu SG kita, ini kesaksian dari salah satu SG kita, dia bercerita, dia dengar banyak kesaksian demi kesaksian. Dia berpikir di dalam hatinya saudaraku, puji Tuhan semuanya baik. Sehingga dia secara pribadi tidak membutuhkan kesembuhan secara khusus saudaraku. Tapi yang namanya di dalam kehidupan kita ini saudaraku, berapa banyak dari saudara yang mengerti, masalah tidak pernah datang permisi dulu bu. Masalah kalau datang, dia tidak pernah ketuk pintu Pak. Dia datang begitu saja. Tengah dia ada di tempat pekerjaan, kalau saudara mungkin sebagian mengenal Bu Rica saudaraku. Dia salah satu SG yang ada di Tangerang saudara. Banyak ada di Tangerang, biasanya kalau datang ibadah datangnya siang atau sore saudara. Kemarin dia bersaksi, tiba-tiba di tengah dia lagi kerja saudaraku, dia di calling, dia ditelepon. Dari sekolah, telepon saudaraku, dia dengar suara anaknya udah nangis-nangis. Yang namanya ibu kalau ditelepon dari sekolah lalu langsung dengar suara anaknya nangis-nangis seperti itu, pasti langsung jujur nggak jujur saudaraku, maksudnya hati kita ini sudah langsung deg. Begitu tahu saudaraku, sekolah langsung mengatakan, gurunya mengatakan, ibu saya temani anak ibu di klinik. Lebih deg lagi. Kenapa? Anaknya kenapa? Ternyata saudaraku diberikan kabar anaknya jatuh saudara. Anaknya jatuh dan satu kaki itu dibeban semua saudaraku. Diperban saudaraku semuanya. Langsung dari ibu ini katakan sudah langsung saya akan jemput anak saya. Begitu dibawa di rumah saudara, kaki anaknya ini sudah hitam saudara. Bengkak besar, badan anaknya panas saudara. Jujur saudaraku, mau SG, mau pendeta, mau apapun itu kalau lihat kondisi anaknya seperti itu, siapa orang yang nyalinya gak ciut. Saudara. Langsung ibu itu cepat, ayo kita harus segera bawa ke dokter. Tapi Bu Rica ini bersaksi saudara, yang luar biasa justru anaknya. Ketika dengar mamanya berkata, ayo cepat ini harus segera dibawa ke dokter. Anaknya malah ngomong, Mah jangan takut, kita berdoa yuk. Mama doain Gabriel, namanya Gabriel saudaraku anaknya. Ini anaknya yang paling bungsu. Yang luar biasa, ibu ini bahkan bersaksi justru anaknya yang lebih punya iman daripada dia saudaraku. Anaknya berhenti nangis, dia katakan, Ma doakan Gabriel. Bu Rica baru ingat, oh iya ya, kok justru aku ini malah sudah dikotbahin malah lupa. Dia tumpang tangan atas anaknya saudaraku. Dia pegang kaki anaknya dan dia berkatakan dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus kaki Gabriel sudah sembuh. Anaknya aminkan saudaraku. Istirahat tidur. Tunggu dokternya buka jam 4 sore. Waktu anaknya istirahat tidur. Dia tinggal sebentar ke kantor karena tengah meeting tadi diputus saudaraku. Dia jemput anaknya. Dia balik lagi ke kantor, dia selesaikan meetingnya. Pada saat jam di mana dia harusnya jemput anaknya mau dibawa ke dokter. Ditelepon dari rumah. Dia bicara dengan anaknya. Gabriel siap-siap kita mau berangkat ke dokter. Sudah tahu apa kata anaknya? Mah gak usah. Gabriel sudah sembuh. Loh pertama kali jadi ibu loh saudara, anaknya bilang kayak gitu dia gak percaya. Dia katakan enggak, tetap harus ke dokter. Anaknya jawab saudaraku,
Enggak mah, beneran. Gabriel sudah enggak panas. Gabriel sudah sembuh. Kaki Gabriel sudah enggak apa-apa. Yang luar biasa saudaraku, dia pulang. Karena masih ingat beberapa minggu yang lalu saya bagikan ada 2 macam kesembuhan. Apa saudaraku? Iya omai, instant healing. Tapi ada kesembuhan yang kedua apa? Terapeo. Terapeo itu enggak langsung sembuh. Sudah sembuh di dalam alam supernatural, tapi belum muncul di dalam alam natural. Dua-duanya sama-sama kesembuhan. Jangan salah saudaraku. Yang satu ini saudaraku, ketika Bu Rica pulang luar biasanya, betul saudara. Panasnya sudah hilang, demamnya hilang. Bukan hanya itu, bengkaknya yang tadinya sudah segajah kakinya saudaraku. Lenyap total saudara. Sudah sembuh. Sampai pengasuhnya bilang sama dia, Bu beneran sudah sembuh setelah didoakan ibu. Sama sekali sudah hilang saudaraku. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus dan kita. Bolehkah saya berkata kepada saudara, ini terus terjadi. Bukan hanya terus terjadi, terjadinya dalam skala yang semakin masif saudaraku di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa, minggu ini saya berdoa, hari ini. Coba lihat kiri kanan sekali lagi katakan, ini bagianku. Kali ini aku yang terima mujizat. Saudara yang percaya tepuk tangannya. Boleh yang lebih meriah lagi. Buat Yesus Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Hari ini saudaraku saya masuk pada bagian yang terakhir. Dan saya akan bagikan yang namanya The Secret of Healing. Satu rahasia yang akan saya bagikan ini saudaraku. So simple. Sangat sederhana. Sebenarnya kalau saudara renungkan. Dalam bulan ini rahasia kesembuhan yang dibagikan so simple. Begitu sederhananya sampai kadang-kadang so easy to pass by. Kita begitu cepat melewatkan saudaraku. Kita berpikir ketika pendeta menyampaikan itu hanya kata-kata motivasi. Kita berpikir ketika pendeta menyampaikan itu hanya kata-kata positif saja saudaraku. But actually it's not. Literally God mean it. Tuhan sungguh-sungguh serius. Saya akan bagikan rahasia yang keempat saudaraku tentang kesembuhan. Dengar baik saudaraku dan simpan ini sungguh-sungguh. Doa saya bukan hanya saudara hanya tangkap saudaraku. Tapi doa saya sampai saudara pulang di rumah, renungkan itu. Perkatakan itu di setiap saudara berjalan, perkatakan itu saat saudara makan, perkatakan itu saat saudara duduk, perkatakan itu saat saudara tidur. Rahasia yang keempat dari kesembuhan, dengar baik saudaraku. Tuhan mau saudara sehat. Saya ulang ya. It's so simple, ingat baik-baik saya katakan dari awal. It's so simple, begitu sederhana sampai orang dengan cepat melakukan ini. Tuhan mau engkau sehat. Tuhan mau kalau saudara sakit, engkau sembuh. Saya ulang sekali lagi ya saudaraku ya. Jangan pernah percaya dan jangan pernah berkata sakit penyakit itu dari Tuhan. Nanti dulu saudaraku. Yang Tuhan mau, engkau sehat Pak. Yang Dia mau, kalau saat ini kau sakit, engkau sembuh. Sebaliknya saudaraku, kita lihat Lukas pasalnya yang ke-10 ayat ke-10. Yohanes maaf, pasal 10 ayat yang ke-10. Boleh yuk baca sama-sama? 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk apa saudaraku? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan datang, pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, di momen saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, He give you life and life in abundance. Dalam bahasa aslinya saudaraku, kata abundance ini yang digunakan adalah perisos. Perisos itu artinya apa saudaraku? Perisos ini artinya exceptional, extraordinary. Jadi Tuhan gak mau saudara punya hidup biasa-biasa. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu bukan hidup biasa-biasa. He give you life and life in abundance. Bukan hidup biasa-biasa. Bukan menerima keadaanmu yang sakit.
tapi exceptional. Dalam hidupmu ada pengecualian. Extreme abundance. Itu yang dimaksudkan dari ayat ini, saudaraku. Artinya apa, saudara? Ketika kau terima Yesus dalam hidupmu, sadari satu hal ini. He give you joy in abundance. Sukacita yang ada dalam hidupmu seharusnya melimpah-limpah. He give you peace in abundance. He give you health in abundance. He give you love in abundance. Dia kalau memberi sesuatu, saudaraku, gak pernah sedikit-sedikit. Tuhan yang kau sembah, ketika dia memberikan sesuatu dalam hidupmu, selalu in abundance. Tapi Alkitab mengatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri. Kalau bisa bahkan membunuh, membinasakan. Itu sebabnya yang harusnya joy in abundance, he steal your joy. Bahkan kalau possible, saudara, he will kill your joy. Saudara yang harusnya joy in abundance, tiba-tiba dalam hidupmu saudara menemukan lack of joy. Yang mengerti katakan amin. Yang seharusnya full of joy. In abundance, artinya saudaraku bukan saja saudara yang bersuka cita. Kalau kelimpahan itu saudara bisa bagikan. Tapi dia pencuri itu, saudaraku, dia datang. He steal it from you. If possible, he will kill it. Yang harusnya peace in abundance. Sadari hari ini, saudaraku, sadari hari ini. Itu yang mau dia berikan dalam hidupmu. Peace in abundance, health in abundance. Masalahnya yang membuat saya sedih, saudaraku. Ada begitu banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Dan ketika sukacitanya dicuri, damainya dicuri, masih bisa ngomong, peace iblis, silakan monggo. Halo? Ada begitu banyak anak Tuhan ketika mengalami semuanya itu terus menerus berkata, ya memang ini semua takdir. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya perkatakan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada engkau sakit penyakit. Tidak ada, saudara. When he come, he always come to give life. Cari di dalam seluruh Alkitab, tidak ada satupun kalimat di dalam Alkitab, Pak, yang mengatakan dia datang untuk memberikan sakit penyakit. Never. Tidak pernah ada. Itu sebabnya jangan diterima, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Kalau rumah saudara dirampok, saudara harus lawan. Saudara dicuri, kenapa diberikan? Ambil balik. Begitu banyak orang bertanya, Pastor, kalau begitu kenapa kita bisa sakit? Kalau Tuhan datang and he give life in abundance, kenapa kita bisa sakit? Dengar baik, saudaraku, ada 3 penyebab. Sakit penyakit itu bisa masuk dalam diri kita. Yang pertama, saudaraku, sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia kita ini sudah terkontaminasi, saudara. Itu sebabnya kalau saudara datang ke dokter, saudara diperiksa, dokter akan jawabnya apa? Dok, ini sakitnya sebenarnya apa? Kadang jawaban dokter sesederhana ini, virus, Bu. Pernah dengar kata-kata itu? Betul ya, Pak ya? Virus. Kalau ditanya lagi sebagai dokter, Bu, virus dari mana? Ya di udara. Ada di mana-mana. Kita tidak bisa tahu dari mana. Pernah dengar itu, saudaraku? Pernah? Kenapa, saudaraku? Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yes, dunia kita ini memang sudah korup. Dunia ini sudah terkontaminasi. Dan yang kedua, saudaraku, dari mana jangan cepet-cepet nyalain Tuhan dulu. Kalau saudara sakit jangan cepet-cepet bilang ini dari Tuhan dulu. Dengar baik hari ini kalau engkau sakit di dalam nama Yesus. It doesn't come from your God. Yang mengerti aminnya yang paling mantap. Itu sebabnya jangan terima, saudara. Karena ketika dia datang, he always give life in abundance. Penyebab yang kedua penyakit itu bisa masuk. Seringkali
Jujur, saudara. Kalau mau jujur, lihat kiri kanan, kitanya yang nakal. Yang mengerti katakan amin. Jangan salahkan orang lain, saudaraku. Kalau terus-menerus rokoknya jalan terus, saudara. Halo? Kalau terus-menerus hidupnya enggak sehat, tiba-tiba, saudaraku, paru-parunya sakit. Tiba-tiba, saudaraku, ini dan itu. Lah siapa yang disalahkan? Yang mengerti katakan amin. Sudah diberikan Tuhan petunjuk. No, sebenarnya kita itu kan sudah punya. Saya tanya saudaraku, ketika saudara beli peralatan memasak, ibu-ibu, Bu Situ Meyang. Beli peralatan memasak, Bu, sudah ada petunjuknya belum? Kalau tidak diikuti sesuai petunjuk, kartu garansi aja bilang apa saudaraku? Halo? Kalau tidak diikuti sesuai petunjuk, kartu garansinya aja ngomong tidak mau menjamin. Yang mengerti katakan amin. Sama dengan kita, tubuh kita ini diberikan Tuhan datang dengan satu petunjuk. Pak, Bu, kerja keras boleh. Tapi kalau terus menerus dipaksa sehari tidur 2-3 jam, sehari tidur 2-3 jam. Kalau sakit jangan salahkan Tuhan. It's not fair. Yang mengerti katakan amin. Sudah dikasih tahu, makannya orang petunjuk sudah ada loh. Coba senggol kiri kanan, makanya Alkitabnya dibaca. Halo? Itu buku petunjuk. Sudah dikasih petunjuk. Yang B2. Alkitab mengatakan lemak itu untuk dipersembahkan buat Tuhan. Halo? Yang mengerti katakan amin. Loh, zaman perjanjian lama saudaraku, bakar-bakaran yang dipersembahkan, saudara baca deh. Lemak itu buat manusia atau dipersembahkan naik ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lah kalau makannya B2 terus, lemak-lemakan terus, sakit jangan salahkan Tuhan. Penyebab ketiga, sakit itu bisa masuk saudaraku. Iblis menyerang. Oh memang benar saudaraku. Ada sakit penyakit, nanti kita akan melihat saudaraku. Ada sakit penyakit itu memang disebabkan oleh iblis. Bukan karena kita, tapi memang disebabkan oleh iblis saudaraku. Tetapi iblis sebenarnya tidak bisa masuk kalau kita nggak buka celah. Sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu under perfect protection. Saudara itu sudah ada di dalam perlindungan. Nah, masalahnya sekali lagi saudaraku, pintu depannya dikunci, yang dari luar mau masuk nggak bisa. Tapi yang dari dalam dengan sukacita pintunya dibuka. Lah kalau musuhnya pencurinya datang, salahnya siapa? Yang mengerti katakan amin. Dosanya jalan terus, hidup nggak benernya jalan terus. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Karena dengar baik saudaraku, sesungguhnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu diberikan satu fasilitas yang luar biasa. Buka 2 Petrus saudaraku, pasalnya yang pertama kita lihat. Ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Kita ini diberikan fasilitas dari surga loh saudaraku. Fasilitas yang namanya kesembuhan ilahi, kita lihat. Kita baca yuk sama-sama ayat 3, 2, 3. Karena kuasa ilahinya, because of his power, divine power, dia telah apa saudaraku, menganugerahkan, he grant us. Harusnya kita nggak layak, itu anugerah. Tapi kita terima apa? Whatever necessary, semua yang diperlukan. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi dengar baik, kalau ada di antara saudara yang berkata, Pastor tapi daging kan lemak, kita tuh susah kalau hidup benar. Mana ada sih manusia yang bisa hidup benar? Hari ini saya jawab saudara, you are granted power, divine power. Oh yes,
Saudara diberikan kuasa yang dari surga to live a just life. Bisa. Whatever necessary, Alkitab berkata. Apapun yang dibutuhkan saudara untuk hidup benar, itu diberikan kepada saudara. Kenapa? Karena hanya orang yang benar, kita lanjutkan, oleh pengenalan kita akan Dia. Artinya apa saudara? Hanya orang yang hidupnya benar, yang bisa mengenal Dia. Maafkan saya saudaraku, ini saya bacakan dengan cara yang memudahkan saudara untuk bisa menangkap ayat ini. Hanya orang yang hidupnya benar yang bisa mengenal Allahnya. Enggak bisa enggak Bu? Engkau harus hidup benar untuk bisa mengenal Allahmu. Hanya pengenalan akan Allah ini, kita lanjutkan langsung ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dengan jalan mengenal Allah. Kalau saudara tidak mengenal Allah saudara, yang satu ini tidak diberikan saudaraku. Dengan jalan itu, dengan jalan kau mengenal Allahmu. Iya Tuhanmu telah menganugerahkan kepadamu janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apa janji yang berharga dan sangat besar ini saudara? Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Divine nature saudara. Tubuh kita ini secara manusia, masih ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh. Tubuh kemuliaan itu sudah diambil saudara. Kemuliaan Tuhan itu depart. Tetapi di sini kita diberi jalan untuk mengambil divine nature. Untuk mengambil kembali tubuh kemuliaan itu. Saudara. The glory that has been departed itu bisa diambil kembali. Dengan jalan apa? Mengenal Tuhan. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bisa saudara. Bisa. Bersama-sama katakan dengan saya, bisa. Engkau bisa hidup benar. Yes. Dan ketika saudara hidup dalam pengenalan akan Tuhan ini, divine nature itu Tuhan berikan. Pertanyaannya sekarang, coba senggol kiri kanan. Sekali lagi senggol kiri kanan. Gimana bisa kenal Tuhan kalau enggak dibaca Alkitabnya? Halo, please saudaraku. Saya sampai mengatakan ini berkali-kali, please read your Bible. Benar saudara. Setidaknya dalam satu hidup saudara, saudara harus baca, sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Kalau enggak, bagaimana saudara bisa tahu bahwa janji ini ada? Enggak bisa. You have to read it. Baca supaya janji itu hidup dalam hidup saudara. Dan dia janjikan satu fasilitas. Kodrat ilahi. Bagi orang yang hidup mengenal Allahnya, ada fasilitas yang namanya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu artinya apa saudaraku? Kita manusia yang sudah kenal Tuhan, enggak hanya hidup di dimensi jasmani, tapi dimensi roh. Yes. Bersamaan dengan dimensi roh, bolehkah saya berkata kepada saudara, kesembuhan ilahi itu milikmu. Yes, itu milik saudara. Tangkap itu dan terima dengan iman saudaraku. Itu milikmu. Jangan pasrah menyerah kalau ada yang mau mencuri. Lawan saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit yang mengerti, katakan amin. Yang Dia berikan life in abundance. Pertanyaannya kalau kita sekarang sudah tahu itu diberikan, kita berhak. Alkitab mengatakan bahasanya apa? Kamu boleh mengambil bagian. Ngomongnya Alkitabnya luar biasa loh saudaraku. Dia bukan ngomong kamu diberikan, tapi dia ngomongnya kamu boleh mengambil bagian. Artinya kita punya hak Bu. Tapi perkara diambil atau enggak diambil terserah. Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh ngambil. Kalau saudara tahu masalahnya ngambil nggak ngambil tergantung dari pertama tahu apa enggak. Kan? Kalau enggak tahu ya enggak diambil. Masih ingat cerita saya tentang satu orang yang naik kapal pesiar? Masih ingat saudaraku? Dia menderita kelaparan sepanjang perjalanan.
tanpa menyadari bersamaan dengan tiket yang dia bayarkan, include all the food he can eat. Pertanyaannya sekarang, tahu nggak tahu menentukan ngambil nggak ngambil. Sudah ada yang diberitahu, tetap nggak ngambil. Itu terserah saudaraku. Tapi yang saya percaya, setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, saudara tahu. Dan hari ini juga saudara ambil, itu jadi milik saudara, kodrat ilahi. Pertanyaannya sekarang, Pak, gimana cara ngambilnya? Yang pertama saudaraku, saudara catat. Ingat baik-baik satu hal ini saudara. Jangan pernah lupakan Bu. Setiap kali saudara mau mengakses segala sesuatu yang supernatural, saudara hanya kenal satu gerbang. Tubuh kita ini punya berapa panca indera saudaraku? 5, betul? 5 sense, 5 panca indera. Inilah yang kita pakai untuk mengakses segala sesuatu yang ada di dunia, jasmani. Kalau saudara mau makan, saudara pakai apa saudara? Bisa makan pakai doa saudaraku. Bisa? Sudah doa terus makanannya masuk, bisa? Enggak. Kalau mau tap into the natural realm, saudara harus pakai yang natural. Makan ya pakai mulut Bu. Kalau saudara mau lihat, pakai apa saudaraku? Indra penglihatan mata. Kita butuh mendengar, pakai apa saudara? Indra pendengaran, telinga. Betul ya Bu ya? Tapi ada satu-satunya indra yang tidak kita sadari, indera yang keenam, namanya adalah iman. Pegang ini. Kalau saudara mau mengakses segala sesuatu yang supernatural, hanya bisa lewat satu indera ini. Dan namanya iman. Iman ini sama seperti saya tanya Bu, kalau kita mau pergi ke negara lain, kita pindah alam. Betul ya saudaraku ya? Dari Indonesia ya paling deket lah, mau ke Singapura Pak. Bisa nggak pakai paspor? Saudara tunjukin KTP. Diterima nggak? Nggak. Iman itu paspor supernatural saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau saudara berpindah dari alam natural ke alam supernatural, senggol kiri kanan. Bu, jangan lupa bawa pasportnya. Paspormu iman saudara. Saya tanya kira-kira di Singapura mau beli makanan pakai rupiah diterima nggak? Forget it. Saudara harus pakai apa? Singapura dolar. Senggol kiri kanannya sekali lagi katakan. Bu, iman itu mata uang supernatural kita yang mengerti aminnya yang paling mantap sekali lagi. Yang dibutuhkan iman saudaraku. Coba kita baca satu kisahnya. Kita lihat. Kita lihat kisahnya di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Boleh kita baca bergantian saudara ayat ini? 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6 dengan suara keras. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi dalam hal ini Yesus itu sudah mau datang loh saudara. Coba baca ayat yang ke-8 apa? 2, 3. Tapi, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah-patah, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, aku berkata kepadamu 11, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Gigi 13 bersama 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu apa? Pulanglah
Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuh hambanya. Wow. Berapa banyak dari saudara yang mengerti, iman tidak mengenal saudaraku apakah saudara orang Kristen bukan orang Kristen. Dengar saudaraku. Tidak mengenal berapa tahun saudara sudah bertobat. Baru sebulan atau sudah 20 tahun. Yang dibutuhkan iman kepada Yesus Kristus. Pasport ketika saudara bawa itu, healing is yours. Saya ulang ya saudaraku ya. Pastor, maksudnya gimana? Enggak kenal Kristen atau bukan orang Kristen? Oh yes. Di Jogja saudaraku, ada satu kesaksian yang sampai membuat saya takjub. Ada seorang wanita saudaraku. Dia bukan anggota gereja keluarga Allah. Jadi iman tuh gak kenal saudara gerejanya di mana tuh gak kenal saudara. Iman gak peduli, mau saudara anggota keluarga Allah bukan anggota keluarga Allah, gak peduli iman. Iman gak peduli, mau saudara Kristen setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Yang membedakan saudaraku ketika di gereja, knowledge-nya dibagikan. Pengajarannya dibagikan, you catch it. Iman saudara bangkit, you get it. Itu yang membedakan. Mau saudara Kristen bukan Kristen. Yang Kristen pun kalau dengar dan tidak percaya percuma. Justru yang bukan belum Kristen saudaraku ketika dengar dan percaya tetap terjadi. Yang mengerti katakan amin. Salah satu saudaraku di Jogja terjadi. Seorang wanita bukan jemaat. Bukan jemaat, dia bukan jemaat. Jangankan bukan jemaat, dia belum Kristen saudara. Jadi ceritanya ini cukup unik saudara. Kristen enggak, jemaat enggak. Salah satu sepupunya ajak dia ikut retreat encounter. Di gereja kita ini ada yang namanya retreat encounter saudaraku. Dan retreat encounter itu siapapun boleh ikut. Mau saudara Kristen, mau enggak Kristen, jemaat, enggak jemaat, mau saudara udah berapa tahun Kristen boleh ikut. Si wanita ini saudaraku diajak ikut retreat encounter. Yang ajaibnya di sana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Di retreat encounter itu saudaraku, dia buka hatinya lebar-lebar. Sepanjang retreat dia menangis, dia menangis, dia menangis. Dan saat itu juga dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ajaib bukan hanya itu saudaraku yang terjadi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan pada saat itu dia dibaptis roh saudara. Ini saya berbicara tentang orang yang bahkan bukan Kristen bu. Tapi dia buka hatinya lebar-lebar. Dia diselamatkan itu bulan Maret saudara. Baru saja kejadiannya. Bulan Maret pulang retreat encounter pak. Yang hebat dari wanita ini saudaraku. Dia pulang, dia peluk kedua orang tuanya. Dia ceritakan bahwa dia sudah terima Yesus. Dia sharingkan sambil menangis saudaraku. Dia peluk. Orang tuanya dia berkata, papa mama ayo ikut retreat encounter. Hari ini papa mamanya yang gantian berangkat retreat encounter di Jogja. Saudara. Tepat hari ini. 27-28, Sabtu Minggu ini mereka berdua berangkat retreat encounter. Tapi ajaibnya saudaraku, belum ada 1 bulan. Kristen juga masih bertumbuh. Dia pergi ke tempat kerjanya. Salah satu temannya sakit tekanan darah tinggi saudaraku. Berbulan-bulan tidak masuk kerja, sakit-sakitan terus-menerus saudaraku. Luar biasanya, imannya masih baru saudara. Tapi dia dengar firman dan dia tangkap, imannya bangkit. Dia datang ke rumah temannya ini saudaraku. Dia tumpang tangan atas temannya ini saudara. Berapa banyak dari saudara tahu kesembuhan datang ada di gereja kita ini dengan atau tanpa tumpang tangan pendeta. Wanita ini yang baru bertobat belum ada 1 bulan saudaraku, datang ke rumah temannya, tumpang tangan atas temannya ini. Tidak berapa lama kemudian saudara, temannya ini sembuh total saudaraku. Sembuh total. Masuk kerja, dia berkata, kamu sekarang luar biasa, aku sudah sembuh. Dia ajak temannya ini datang ke gereja. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan sedang kerjakan siapapun dari saudara yang mau Tuhan pakai. Sedikit saja dia menemukan iman dalam dirimu, dia ambil. Tuhan itu tidak merespon tangisan saudara.
Maafkan saudaraku. Dia mengasihi saudara, dia mengerti penderitaan saudara, tapi kesembuhan tidak datang dari tangisan. Kesembuhan tidak datang dari saudara berteriak-teriak, no. Dia merespon iman. Di mana ada iman, sekecil apapun itu saudaraku, dia cepat sekali respon terhadap iman itu. Sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, saya sudah sembuh. Saya datang ke salah satu KKR. Tapi setelah itu saya pulang. Kenapa ya? Sakitnya bisa keluar lagi. Berapa banyak yang pernah mendengar hal ini? Boleh saya lihat tangan terangkat atau pernah mungkin mengalami? Katanya sudah sembuh. Pulang kok sakit lagi. Saudaraku, kita lihat ya, ayatnya kita buka. Yuk, ini semua tentang ayat firman Tuhan, saudaraku. Ada jawabannya, 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Sampai ayat yang ke-9. Baca ayat ya, kata-kata yang pertama saja, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau sampai saya bilang sama saudara, saya bilang sama Bu Ris, Bu, hati-hati ya Bu. Berjaga-jaga ya Bu. Tetap sadar ya Bu. Kira-kira saudara, itu dalam situasi apa saudara? Halo? Ini dalam posisi yang santai atau dalam posisi tengah ada peperangan atau tengah ada sesuatu yang genting saudara? Yang mana? Ada sesuatu yang genting ya Bu ya? Nggak mungkin santai-santai saya bilang sama Bu Rismina, Bu jaga-jaga ya Bu, beneran ya Bu. Jangan tidur Bu, pastikan Bu, jangan lengah ya Bu. Itu sesuatu sedang genting, artinya apa saudaraku? Kenyataannya saudaraku, peperangan itu terjadi setiap hari. Saudara sadar nggak sadar? The battlefield is real. Berapa kali saudaraku ketika saya berkhotbah di bulan ini bulan yang luar biasa bagi saya. Mau khotbah, demam, kan gitu saudara. Jadi iblis itu terus menerus dia akan berusaha. Coba kita baca selanjutnya dari ayat ini. Lawanmu si iblis apa? Berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bu, dia itu gak istirahat. Dia gak kenal lelah. Dia terus cari. Saya mau khotbah baru aja berapa minggu lalu saya cerita saudaraku. Udah mau berangkat, udah mau tengah khotbah saudara. Hari Sabtu, Minggu khotbah. Demam. Tiba-tiba saudaraku, radang tenggorokan. Suaranya hilang. Secara manusia saya mau cari ganti. Tapi saya ingat ayat ini. Saya ingat ayat ini. Saya ingat ayat ini. Baru saja beberapa minggu yang lalu saudara. Enggak berapa minggu, berapa hari yang lalu. Berapa banyak di sini yang ikut puasa, boleh lambaikan tangan? Coba senggol kiri kanan katakan ayo puasa. Saudaraku boleh saya katakan rahasia ini saudara. Puasa yang tahun ini jangan lewatkan. Oh serius saudaraku. Puasa tahun ini jangan gak ikut. Pastikan saudara ikut. Something will happen in your life. Oh, betul. Baru saja kemarin ada salah satu pelayan Tuhan cerita kepada saya. Pastor, saya itu udah seumur-umur gak pernah puasa. Saudara tahu apa yang dia ceritakan? Justru ketika dia puasa saudaraku. Kerjaannya kebanjiran order saudara. Itu baru saja berapa hari yang lalu saya ketemu saudara. Itu yang dia saksikan. Tahun ini saudaraku jangan sampai gak ikut puasa. Something will happen in your life. Pastikan saudara ikut puasa. Baru saja saya mau, itu hari Minggu. Masih ingat ya puasa kita kan tanggal 21. Hari Minggu jatuhnya tepat. Hari Sabtunya saya diare saudara. Persis Sabtunya mau puasa saya diare 10 kali masuk ke kamar mandi. Kalau jujur saudara ngikutin hati. Saudara mikir apa? Mau puasa diare loh. Saudara lihat di sini. Iblis itu memakai 5 panca indera saudara untuk meyakinkan jasmani saudara. Yes you are sick. Tapi jangan pernah bergantung pada 5 panca inderamu. Bergantung pada inderamu yang ke-6, faith. Minggu yang lalu saya sampaikan, saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Sama seperti satu indera itu sah, indera yang ke-6mu pun sah. Kalau saya berkata, saya tutup mata di sini. Saya nggak lihat.
Tangan saya ditaruh di belakang saudaraku, saya nggak pegang. Saudara taruh di depan saya, kopi. Cukup dengan indera penciuman saya mencium. Ada bau kopi. Penglihatan saya tidak melihat, tangan saya tidak memegang. Tapi kalau indera penciuman saya berkata ada kopi, itu sah. Yang mengerti katakan amin. Kemarin saya ulang-ulang terus ya saudaraku ya. Saya ulang-ulang terus. Mata saya ditutup. Telinga saya ditutup saudaraku. Saya nggak dengar suara piano, keyboard dimainkan. Telinga saya ditutup. Cukup dengan satu tangan saya raba. Lalu saya berkata, ini keyboard. Satu panca inderamu berkata, ini keyboard. Panca indera yang lain harus mengatakan itu sah. Yang mengerti katakan amin. Imanmu berkata kau sembuh. Mau matamu tidak melihat, telingamu tidak mendengar, tanganmu tidak bisa merabanya, itu sah. Engkau harus selalu ingat saudaraku, you have 6. Engkau bukan punya 5, engkau punya 6 panca indera. Dan yang pertama, iblis itu terus menyerang. Kalau saudara diserang, saudara diambil kembali kesembuhanmu. Kan tadinya kesembuhan ini kan sudah dirampas saudara. Saudara sadar, diambil lagi sama saudara. Loh, memangnya iblis kalau punyanya diambil, seneng apa saudara? Halo, Pak, kira-kira iblisnya bakal ngomong sama saudara, selamat, kamu sudah sembuh, gitu saudaraku? Halo, banyak orang Kristen tuh menurut saya naif loh saudara. Emangnya iblis dengan sukacita, wah kamu sembuh ya, haleluya, gitu saudara? Nggak ada iblis yang bilang seperti itu, yang mengerti katakan amin. Dia kecurian saudara ambil kesembuhan itu, dia ngelawan balik. Begitu ada kesempatan, dia ambil lagi saudara. Alkitab memberikan kita satu senjata. Kita lihat ayat yang ke-9, buka kembali saudaraku. Ayatnya yang ke-9, 1 Petrus 5. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dilawan saudara, jangan diterima, jangan diragukan. Udah sembuh saudara sakit lagi, saudara bukannya melawan, saudara bilang, ya bohong deh Tuhan. Mana katanya sembuh. No, lawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu saudaraku, mau kondisi seperti apa? Saya diare sampai 10 hari badan lemes saudaraku. Saya tanya sama suami saya, sayang, kira-kira loh, bukan saya nggak mau puasa loh saudara. Saya nawar. Saya tuh cuma bilang, sayang, kalau semisalkan loh, puasanya saya mundur. Nggak besok, nggak minggu, boleh nggak? Tapi saya sekali lagi bersyukur saya punya suami yang luar biasa saudara. Dia nggak bilang boleh, dia nggak bilang nggak boleh. Dia cuma bilang, tergantung imanmu. Gak enak tuh saudaraku. Tapi justru karena dia katakan seperti itu saudaraku. Tergantung imanmu. Saya jadi tertantang saudara. Saya katakan iblis, apa sih yang terburuk yang bisa terjadi? Kalau saya mau sakit ya silahkan. Kan tinggal dilawan aja kan. Yang terburuk apa sih saudaraku? Mau mati. Udah ada kerajaan surga. Kan? Mati langsung masuk surga, beres. Saat itu saya meneguhkan iman saya saudaraku. Saya berkata, saya tetap puasa. Besok minggunya saya puasa saudaraku. Total berhenti, gak ada diare, gak ada apa-apa. Hari itu saya menyelesaikan puasa sampai dengan detik hari ini saya tetap berpuasa. Semuanya baik-baik saja saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras tepuk tangannya yang lebih dahsyat, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Lawan dengan iman yang teguh. Jangan goyah, jangan digoyahkan sedikit pun dengan kondisimu saudara. Jangan goyah. Kesembuhan itu bukan saudara rasa-rasakan, no gak pernah. Kesembuhan itu dari faith. Faith itu tidak melihat tapi percaya.
Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita mengambil kesembuhan? Yang kedua, taat. Total obedience, saudara. Berapa banyak dari saudara yang tahu, iman itu temannya selalu kembarannya iman itu namanya taat, saudara. Iman dan ketaatan itu inseparable. Nggak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa bilang, Bu, saya percaya, tapi saya nggak mau taat. Ada ayatnya, coba buka. Yakobus pasal yang kedua. Oh, Alkitab itu amazing, saudara. Alkitab itu luar biasa. Yakobus pasalnya yang kedua. Multimedia ada, oh sudah ada. Boleh yuk kita sama-sama buka yuk saudaraku. Kita baca ya, Yakobus 2. Ayatnya yang ke-17. Sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan ya, ayat 17 ya. Ini ayatnya saya udah bilang dulu ya saudaraku, keras. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau di sini saudara ngomong amin, haleluya, aku percaya. Tapi sampai rumah tidak dilakukan. Maaf saudaraku, senggol kiri kanan katakan, Pah. Itu sama dengan mati. Gak ada gunanya saudaraku iman itu. 18 saudara baca dengan suara keras, 23. Tapi mungkin ada orang berkata kepadamu, ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia apa? Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini sekali lagi saya katakan keras, saudaraku. Ayat 19 ini lebih gak enak lagi. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Saudara percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan. Saudara percaya yes Tuhan itu ada. Coba baca selanjutnya saudaraku. Itu baik. Tapi sorry, setan-setan juga percaya. Dan mereka gemetar. Ayat 20 dibaca dengan suara keras saudaraku. Sekali lagi saya sudah bilang ya, ini ayatnya keras. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Gak bisa saudara. Saudara bisa berkata saudara percaya. Tanpa saudara bertindak, nothing happen. Yesus melihat orang lumpuh, ini sekalipun Yesus bu. Dia lihat orang lumpuh dan dia berkata, berjalanlah, angkatlah tilammu, engkau sembuh. Saya tanya, ini orang lumpuh kalau dengar Yesus ngomong, ini Yesus bukan pendeta, bukan apapun. Ini Yesus sendiri, the very Jesus. Orang lumpuh ini dengar Yesus ngomong bu, kau sembuh, angkat tilammu, berjalanlah. Kalau dia nggak angkat berdiri, dia nggak jalan, sembuh nggak? Nggak akan. Pertanyaan saya hari ini, setiap dari kita pasti pernah dengar suara Tuhan, saudaraku. Sadar nggak sadar, saudara merasa ini suara hati apa suara Tuhan ya? But God speak in your heart. Pertanyaan saya, kalau Tuhan bicara, lakukan nggak? Iman tanpa perbuatan, kosong. Kosong. Dalam kasus Naaman, saudara, masih ingat cerita Naaman? Dia minta kesembuhan, dia datang pada Elisa, didoakan enggak? Jangankan minta ditumpang tangan, doa aja keluar kata-kata enggak. Elisa cuma untus bujangnya, bilang sama Naaman, nyebur, mandi di sungai Yordan 7 kali, dia sembuh. Saya tanya, kalau Naaman marah-marah, enggak nyebur di sungai Yordan, sembuh enggak? Tapi yang saya bersyukur saudaraku hari itu, sekalipun sambil ngomel, sekalipun jengkel, sekalipun gemes, Naaman tetap masuk ke sungai Yordan 7 kali. Saya tanya saudaraku, kira-kira 5 kali nggak sembuh-sembuh, jengkel nggak? Loh, nyemplung 5 kali saudaraku. Kira-kira kalau Naaman nyerah kali ke-6, sembuh nggak? Di kali ke-7 Naaman bangkit berdiri. Kustanya lenyap. Dengar baik jemaat Tuhan di tempat ini, hari ini saya berdoa.
Tidak perlu doa dari hamba Tuhan. Tidak perlu tumpang tangan. Asal ada iman dalam hati saudara, mujizat itu jadi milik saudara. Mujizat yang saya dengarkan saudaraku yang muncul, sangat jarang yang bahkan dari saya berdoa secara langsung. Gak banyak. Yang terjadi di gereja kita ini saudaraku. Karena yang saya doakan berapa orang sih saudaraku? Yang terjadi di gereja ini saudaraku. Kita berdoa seperti ini, pulang-pulang sudah terjadi mujizat sendiri. Saudara berpikir bagi Naaman jengkel, saya tanya saudara, kira-kira loh, bagi Elisanya, menurut saudara sebenarnya deg-degan enggak taat perintahnya Tuhan? Naaman ini perwira besar loh saudara. Saudara kalau ditemui jenderal besar enggak mau nemuin, itu gimana saudara? Diculik hilang aja tahu-tahu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Loh ini Elisa taat sama Tuhan itu juga enggak gampang loh saudara. Hari ini saya berdoa bukan saja untuk engkau sendiri. Kalau Tuhan suruh engkau jadi alat menyembuhkan orang lain, taat. Kalau Tuhan, kau dengar Tuhan perintahkan engkau, taat. Kadang hal-hal kecil saudaraku. Kadang hal-hal yang sangat kecil. Elisa, coba kira-kira kalau saudara jadi Elisa mikir enggak? Itu Naaman sakit kusta loh saudara. Bu, ini ada bapak ibu dokter di sini. Sakit kusta Pak, itu menular enggak Pak? Sangat menular enggak Pak? Pak Dani, kalau mandi di sungai Yordan, posisi sakit kusta sebelahnya ada orang, bisa tertular enggak Pak? Loh itu Elisa suruh Naaman masuk nyebur saudaraku di sungai Yordan. Dia tuh yang mikir loh saudaraku. Loh Tuhan, kok disuruh nyebur? Lah itu kalau penduduk mandi di sana, apa enggak kena kusta semua? Saudara bisa kepikir enggak saudaraku? Kok ya enggak 1 kali aja nyemplungnya, kok 7 kali? Ya Tuhan itu kan unik tuh saudaraku. Tahukah saudara, peperangan Yosua masuk tanah perjanjian, mengambil kota demi kota, tidak ada satupun kota strateginya sama saudara. Halo? Yosua mengambil Yeriko, Yosua mengambil alih Ai sampai kota terakhir. Tidak ada satupun yang strateginya sama. Baca saudara. Untuk setiap dari saudara, ada petunjuk pribadi yang Tuhan mau berikan. Mami saya saudaraku sakit mah akut. Dikasih petunjuk Tuhan bikin, maaf saudaraku, kalau sekarang itu bahasanya bubur sumsum itu loh saudaraku. Bubur bukan sumsum, bubur yang sudah tahu dari kayak tepung apa namanya itu. Jadi kayak tepung beras yang kayak kental itu saudaraku. Itu mami saya sakit mah akut saudaraku. Dia kepengen puasa nggak bisa puasa, dia berdoa Tuhan sembuhkan sakit mahku. Dikasih Tuhan petunjuk, kamu bikin bubur dari beras itu. Kamu makan. Sudah tahu, dia bikin bubur beras, besoknya sembuh total sudah, dia bisa puasa selesai sudah. Kalau saudara mau menteorikan itu, teorinya dari mana? Lalu saudara tirukan, makan bubur beras. Enggak bisa. Petunjuk setiap orang demi pribadi, lepas pribadi di sini. Tuhan berikan berbeda, yang dibutuhkan ketaatan. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, dengan cepat. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan dan rencana Tuhan. Kita baca yuk Yohanes 5 ayat 14 sampai ayatnya yang 15. Ini yang saya sebutkan tadi saudaraku, ternyata ada sakit penyakit itu yang disebabkan oleh dosa. Ayat 14 saya bacakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 15 dengan suara keras 23. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Pemain musik boleh maju ke depan, saudaraku, lihat baik-baik. Saudara catat ini, pertobatan adalah kunci yang membuat kesembuhan saudara itu permanen. Saya ulang ya saudaraku, pertobatan itu kunci yang membuat kesembuhanmu permanen. Ternyata ada sakit penyakit itu yang karena dosa saudara.
Bapak ini saudaraku sudah ada di kolam Bethesda 38 tahun. Ini cerita seorang yang ada di kolam Bethesda. 38 tahun. Orang tidak tahu apa yang dia lakukan, 38 tahun dia sakit gak sembuh. Yesus sembuhkan dia dengan satu pesan. Jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kalau kau terus hidup di dalam dosa, saudaraku, tinggalkan dosamu. Saya berkali-kali mendengar kesaksian dari Pak Samuel Dudi, saudara. Pernah satu kali Pak Samuel Dudi ini mendoakan orang, saudaraku. Sakit gak bisa sembuh-sembuh, saudaraku. Didoakan orang-orang hamba Tuhan gak bisa sembuh-sembuh. Ternyata akar yang menyebabkan dia sampai sakit begitu parah dan gak sembuh-sembuh, saudaraku. Itu kepahitan yang dia simpan terhadap suaminya berpuluh-puluh tahun. Dia terkena sakit kanker, saudaraku, dan gak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan, hampir bisa dikatakan sudah tinggal menghitung waktu, saudaraku. Tapi hari itu, saudaraku, dituntun mengampuni. Dituntun untuk melepaskan pengampunan. Tahukah saudara, beberapa waktu kemudian dicek kankernya hilang. Ada sakit penyakit, sudah jangan salah. Masuk dalam dirimu, itu bukan dari virus, saudaraku. Tapi dari dosa. Dosa yang membuat tubuh saudara itu korup. Hari ini kalau ada di antara saudara yang masih hidup di dalam dosa, tinggalkan dosamu. Jangan buka celah. Dan setelah saudara disembuhkan, Alkitab berkata, jangan berbuat dosa lagi. Bukan hanya jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Engkau disembuhkan untuk apa? Beritakan perbuatan besar yang daripada Tuhan. That's the reason why God heal you. Saksikan kepada orang di kiri kananmu. Yang terakhir, yang keempat. Saya akan tutup dengan ini. Terima kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Terima kepenuhan Roh Kudus. Saya akan ceritakan dengan cepat saja, saudara. Masih ingat penciptaan manusia, saudara? Pada mulanya manusia itu dibentuk dari apa? Dari apa, saudaraku? Debu dan tanah. Betul ya? Sampai Roh Kudus berhembus. Yang tadinya mati jadi hidup. Masih ingat penciptaan manusia, saudara? Pada mulanya manusia itu dibentuk dari apa? Dari apa, saudaraku? Debu dan tanah. Betul ya? Sampai Roh Kudus berhembus. Yang tadinya mati jadi hidup. Oke? Jadi di dalam diri kita ini, kita punya kapasitas untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Saya kasih paralelnya dengan hal yang sederhana saja, saudara. Saya tanya kira-kira, Pak, kalau kita makan supaya dapat energi, memangnya kita langsung makan energi, Pak? Enggak ya, Pak? Kita makan apa? Karbohidrat, saudaraku, nasi. Yang saudara makan dalam bentuk apa? Nasi. Yang kita kunyah masuk ke mulut, nasi. Begitu masuk, keluarnya tenaga. Ya mari dikatakan amin. Yang saudara masukkan ke tubuh dalam bentuk minum, begitu masuk keluarnya segar. Halo? Saudara bisa menangkap yang saya maksudkan, saudaraku? Ketika kau terima kepenuhan Roh Kudus, Dia memulihkan setiap organ-organ tubuhmu. Diperbarui, hidup kembali. Karena sejak dari awal manusia ini bukan hidup, saudara. Sejak dari awal manusia itu debu dan tanah. Mati. Tidak ada kehidupan di situ. Ketika Roh Kudus berhembus masuk, suddenly it comes alive. Doa saya hari ini, Roh Kudus penuhkan hidup saudara. Setiap sel-sel yang sudah mati, organ-organ tubuh yang sudah lemah, Dia refresh kembali. Diperbarui, disembuhkan, bahkan diganti jadi baru. Saudara yang rindu, kesembuhan, kesehatan itu jadi milik saudara. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu kesaksian ini, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, saudara. Ada satu jemaat kita, saudaraku.
Dia terkena semacam kayak sakit bakteri, saudaraku. Secara tepatnya bakteri apa ini juga tidak diketahui, saudaraku. Selama 3 hari dokter mengatakan ini infeksi bakteri yang membuat kulitnya itu sampai seperti ini. Multimedia boleh muncul kan? Ini akibat bakteri katanya, saudaraku. Saya nggak tahu Pak Dhani ahli dalam hal ini. Ini sampai saudaraku jalan aja sakit sekali. Itu nyeri sekali, saudaraku. Sudah beberapa hari mengalami seperti itu, melepuh, saudaraku. Dia ini bahkan bukan jemaat, saudaraku. Dengar khotbah Pak Ubaja itu lewat radio. Di Kota Solo kita ada radio El Shaddai, saudaraku. El Shaddai FM. Dia dengar, saudaraku, dari apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan Pak Ubaja. Dia tangkap dengan iman, saudaraku. Dia doa profetik. Beberapa hari kemudian gambar berikutnya dari yang seperti ini, saudaraku, menjadi seperti ini. Gambar sebelumnya. Jadi mulai merahnya berbeda ya, saudaraku. Yang tadinya merah sekali, ini merahnya mulai matang, saudaraku. Dan setelah itu dalam beberapa hari saja, boleh dimunculkan, sudah sembuh seperti ini, saudaraku. Dan ini terjadi nyata. Ini ibunya bersaksi, saudaraku. Dia foto, dari situlah dia datang ke gereja kita dan berjemaat di gereja kita. Tadinya bahkan sama sekali belum ke gereja kita, saudara. Dia hanya dengar dari radio El Shaddai, dia tangkap. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, tangkap dengan iman. Karena kesembuhan itu bukan produk jasmani, saudara. Itu kesembuhan ilahi itu produk supernatural. You can only access supernatural from your faith. Jangan lihat kiri kanan, saudaraku. Hari ini saya akan berdoa. Kalau saudara tidak sakit, terima divine health. Engkau sehat total, sehat sempurna tubuhmu. Amin. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, tapi kalau ada di antara saudara yang sakit atau ada saudaramu atau ada keluargamu yang sakit, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan perkatakan kesembuhan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord. Praises to your name. Oh. Praises to you. Praises to your name. Oh Lord. Jesus Lord. For your name is great and greatly to be praised. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan. Terima, saudaraku. Complete health. Dalam nama Yesus. Kesehatan yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Amin. Tuhan itu Allah yang concern terhadap your well-being, saudaraku. Dia mau kau baik-baik saja. He wants you to be healthy. Itu yang dia mau. Itu sebabnya hari ini hamba perkatakan, Tuhan, kesehatan jadi milik kami di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Sehat tubuh kami, sehat jiwa kami. Amin. Sehat roh kami. Amin. Tubuh kami baik-baik saja. Amin. Jiwa kami baik-baik saja. Tidak ada luka. Dalam nama Yesus. Oh, tidak ada sakit dalam jiwa kami. Ya, Tuhan Yesus. Roh kami baik-baik saja. Itu berkat
berkat yang Tuhan mau berikan atas kehidupan saudara pagi hari ini. Terima dengan iman saudaraku. Bagi saudara yang hari ini saudaraku, kau datang ke tempat ini, ada bagian tubuhmu yang sakit. Dengan tangan kananmu pegang saudaraku. Bagian tubuhmu yang sakit pegang. Atau kalau itu adalah saudara atau kerabat atau teman yang sakit, tangan kananmu kau taruh di dadamu saudaraku. Kalau kau berdoa untuk kerabatmu, kau berdoa untuk saudaramu, tangan kananmu taruh di dadamu. Angkat tangan kirimu saudaraku. Hiraka shikinarata karabaya sikirata karabaya sikir. Imaratana yamaya sikinara lalalabaya sikinara lalalabaya sikir. All is well. All is well. Semuanya baik-baik. All is gonna be okay. All is well with your life. Hamba perkatakan saat ini. Oh yes. Firman-Mu berkata, Tuhan, kami boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi. Hari ini Tuhan, kami ambil kebenaran ini. Divine nature. Divine nature. Tubuh ilahi ada atas diri kami. Amin. Itu sebabnya kami ambil bagian Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-Mu kami sudah sembuh. Amin. Sakit penyakit saat ini sudah dihancurkan. Dalam nama Yesus. Kuman, bakteri, virus, apapun kami tahu kami berasal dari atas. Barang siapa berasal dari atas, dia di atas segalanya. Amin.